Pada video kali ini, kita akan berkisah mengenai seorang ulama besar yang namanya kini telah diabadikan sebagai nama perguruan tinggi agama di Banda Aceh. Beliau adalah Syekh Nuruddin Ar-Raniri, nama lengkapnya Nuruddin Muhammad Ibnu Ali Ibnu Hasanji Ibnu Muhammad Hamid Ar-Raniri Al-Quraisy. Ia diperkirakan lahir sekitar akhir abad ke-16 di kota Ranir, India, dan wafat pada 21 September 1658 Masehi. Pada tahun 1637, ia datang ke Aceh. Saat itu Syekh Syamsuddin As-Sumatrani telah meninggal. Berkat keluasan pengetahuannya, Sultan Iskandar Sani mempercayainya untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh Syamsuddin. Syekh Nuruddin menjabat sebagai Qazi Malik Al-Adil, Mufti Besar, dan Syekh di Masjid Baitur Rahman hingga tahun 1644. Ar-Rani hidup di Aceh selama 7 tahun sebagai alim, mufti, dan penulis produktif menentang doktrin wujudiyah yang dianut oleh Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani. Syekh Nuruddin Ar-Raniri dikenal sebagai seorang syekh dalam tarekat Rifaiyah yang didirikan oleh Ahmad Rifai. Otaknya yang sangat cerdas berhasil menjatuhkan dan melenyapkan paham wujudiyah yang sedang berkembang saat itu. Selain sebagai sufi, ia memiliki banyak keahlian seperti ahli teolog, ahli fikih, ahli hadits, sejahrawan, ahli perbandingan agama, dan politisi. Menurut pemahaman Ar-Raniri, wujudiyah adalah suatu paham yang menyesatkan. Ia mengeluarkan pendapat sebagai jawaban atas pertanyaan dari berbagai persoalan di tengah umat untuk memberantas orang yang dianggap menyeleweng, membunuh orang yang menolak bertobat dari kesesatan, serta membakar buku-buku yang berisi ajaran menyimpang. Pada tahun 1054 Hijriah atau 1644 Masehi, ia meninggalkan Aceh karena mendapatkan serangan balik dari lawan debatnya yang tajam dari murid Syamsuddin yang dituduh menganut paham panteisme, yaitu pandangan yang menganggap bahwa Tuhan setara alam atau alam fisik. Ar-Raniri termasuk ulama yang sangat produktif dalam menulis. Ia menulis dalam bidang tauhid, tasawuf, fikih usul dan fikih praktis serta menulis sejarah Aceh masa itu yang sampai sekarang menjadi rujukan sumber utama dalam memahami sejarah Aceh, tauhid, bidang politik, hadis, sejarah serta dalam perkembangan bahasa Melayu. Di antara karyanya yang terkenal seperti Kitab Bustanus Salatin fi Zikir Al-Awalin wa Al-Akhirin. Kitab ini sangat lengkap dalam menceritakan kisah raja-raja Melayu, khususnya Kerajaan Aceh Darussalam, termasuk merekam jejak perjalanan istana Kerajaan Aceh dan struktural kenegaraan. Berdasarkan rekaman sejarah, Kitab Bustanus Salatin menjadi perintis perdana yang mengupas tentang historikal kerajaan yang bersifat teologis sekaligus historis. Disebut teologi sebab mengurai keesaan Tuhan dan segala wujud tentang penciptaan alam semesta dan kelanjutan proses tersebut, sekaligus disebut historis karena merangkup perjalanan raja-raja Aceh.